Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang lingkungan dan kependudukan. Pada video kali ini kita akan membahas kualitas lingkungan sebagai kesatuan hidup. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Mengapa kualitas lingkungan hidup itu penting? Perlu kalian ketahui bahwa kualitas lingkungan hidup akan dapat menentukan tingkat kesehatan manusia. Dan tingkat kesehatan manusia menunjukkan kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup manusia menggambarkan tingkat kesejahteraan. Dan kita sudah ketahui bersama, masyarakat sejahtera adalah impian dan cita-cita seluruh masyarakat dunia. Untuk mengetahuinya, kualitas lingkungan hidup, maka diperlukan indeks kualitas lingkungan hidup. Apakah indeks kualitas lingkungan hidup yang biasa disingkat dengan IKLH itu? Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air atau IK, indeks kualitas udara atau IKU, indeks kualitas lahan atau IKL, dan indeks kualitas air laut atau IKAL. Ini adalah pengertian yang lengkap menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 1. Walaupun secara garis besar struktur IKLH hanya terdiri dari 3, yang diperoleh dari indeks pencemaran udara 30%, indeks pencemaran air 30%, dan indeks tutupan lahan 40%. Namun di beberapa wilayah dan negara kita itu indeks kualitas lingkungan hidup kita ukur dari 4 komponen. Metode ini diadopsi dari EPI Environmental Performance Index yang dikembangkan, dipelopori di Universitas Yale di Amerika Serikat. 4 komponen tersebut adalah IK, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Kita akan mulai dari indeks kualitas air atau IK. Adalah nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter yang diukur antara lain adalah COD, BOD, TSS, DO, dan lain-lain. COD atau chemical oxygen demand itu adalah oksigen yang terlarut di air. BOD, biochemical oxygen demand, itu adalah oksigen terlarut yang diperlukan mikroorganisme. TSS itu adalah total suspended solid atau larutan tingkat kelarutan zat padat pada air. Kemudian DO ada dissolved oksigen dan lain sebagainya. Di manakah biasanya pengambilan sampel pengukuran IK ini? Inilah tempat-tempatnya biasanya di perairan darat, air sungai, danau, rawa, air sumur, dan lain-lain. Dan predikat dari hasil pengukuran akan diperoleh mulai dari rentang sangat baik sampai pada waspada. Kemudian IKU atau indeks kualitas udara dimaknai sebagai ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Umumnya parameter yang diukur adalah NO2 atau nitrogen dioksida dan SO2 atau sulfur oksida. Dan tempat pengambilannya harus mewakili minimal 4 ini ya, wilayah pemukiman, wilayah komersial atau perdagangan, kawasan atau tempat industri, dan daerah jalan raya atau transportasi. Dan ini adalah kriteria atau predikat dari hasil pengukurannya. Sangat baik, baik, cukup, kurang, sampai sangat kurang. Sementara IKL atau biasa disebut juga IKTL, indeks kualitas lahan, kalau T ditambah tutupan lahan, merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan juga tutupan vegetasi non-hutan.
Nah, ini gambarannya bahwa kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan. Ibaratnya ini adalah seluruh permukaan Pulau Kalimantan ini tertutup hutan, maka itu nilainya maksimal. Seandainya dan apabila tidak digunakan atau sudah terkurangi dari hutan karena deforestasi dan sebagainya, diharapkan lahan tersebut ditutupi oleh vegetasi. Ya, ini seperti kelapa sawit dan sebagainya, sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi. Inilah mana dari IKL atau Indeks Kualitas Lahan. Kita lanjutkan dengan IKAL atau Indeks Kualitas Air Laut. Merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter yang diukur tentu dari fisika laut, meliputi suhu, kecerahan laut, kecepatan arus laut. Kemudian dari kimia lautnya adalah gas amoniak, fosfat, nitrat, salinitas, pH air laut, dan lain sebagainya. Bagaimanakah klasifikasi dari poin pengukuran IKLH? Oleh seluruh masyarakat di dunia sudah disepakati bahwa klasifikasi nilai IKLH ada 6 tingkatan. Mulai dari yang paling rendah adalah waspada, yang sangat berbahaya, sangat kurang baik, cukup baik, baik sampai sangat baik. Nah, sekarang bagaimana? Ya, bagaimana hasil pengukuran IKLH di Indonesia? Dan Indonesia itu masuk peringkat yang keberapa? Nah, kita akan ketahui ya. Apalagi sekarang ini adalah sekarang bulan Januari, kita sedang memperingati Hari Lingkungan Hidup Indonesia. Inilah gambaran IKLH Indonesia yang secara dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif atau berkembang, kadang turun, kadang naik. Namun dalam 5 tahun terakhir ini, ya, dari 2018 sampai 2022 ini kemarin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan IKLH Indonesia terus membaik ya selama 5 tahun. Ini gambarannya ya, bahwa perhitungan ini diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan indeks kualitas air, 3.076 kualitas udara, 970 IKAL ya, dan 514 IKL. Nah, ini IKAL itu indeks kualitas air laut, ini indeks kualitas tutupan lahan. Ini kita bisa cek tahun 2018 memiliki skor 65,1, kemudian terus naik hingga tahun 2022 yang terakhir data yang kami peroleh dari data BOK 72,4. Ini memberi gambaran bahwa setelah 2 tahun kita berada pada posisi cukup ya, cukup baik. Akhirnya dalam 3 tahun terakhir kita memiliki predikat baik, dan ini masih bisa ditingkatkan menjadi sangat baik. Perlu kerja keras dari semua pihak. Faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan ada 2, faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam meliputi 1 adalah iklim. Iklim tropis atau iklim gurun yang cenderung ekstrim akan mempersulit untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Sementara yang kedua adalah faktor cuaca, khususnya adalah perubahan cuaca yang begitu cepat, dahsyat, yang ekstrim. Ya, itu juga akan sangat menghambat untuk menjaga kualitas lingkungan. Faktor berikutnya tingkat kesuburan tanah. Semakin subur suatu tanah, maka akan sangat mendukung dari kualitas lingkungan. Kemudian faktor erosi lahan. Erosi yang lebih tinggi seperti ini akan menghambat kita di dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Apalagi kalau ditambah dengan aktivitas vulkanisme yang banyak mengeluarkan berbagai macam gas, itu juga secara alamiah akan mempersulit suatu wilayah untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Sementara faktor sosial budaya mencakup antara lain adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi suatu wilayah, maka akan lebih mudah untuk menjaga kualitas lingkungan. Berikutnya ada tradisi masyarakat setempat, bahwa tradisi yang cenderung bisa mempertahankan kualitas lingkungan adalah seperti ini, seperti adanya istilah hutan larangan.
yang akan membuat masyarakat untuk berpikir ketika akan merusak dan menghancurkan hutan. Kemudian faktor sosial budaya yang terakhir adalah cara berpikir masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai sadar bahwa setiap perbuatan akan berdampak jika itu terjadi di lingkungan, maka tentu masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang negatif. Justru sebaliknya akan melakukan perbuatan yang positif untuk menjaga kualitas lingkungannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk dalam tugas ini silakan pilih untuk tugas proyek dari pilihan tugas berikut ini. Saksikan video berikutnya masalah-masalah lingkungan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.